Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Kalau kamu mau nonton cerita kriminal yang gak biasa, Mabar Kriminal adalah jawabannya. Alur ceritanya lengkap, jelas, dan tentunya detail banget yang bikin kamu semakin betah nongkrong di channel ini. Dengan editan video yang keren dan suara Bang Mabar yang sopan di telinga, pastinya bikin kamu betah nongkrong berhari-hari. Dan buat yang masih ragu untuk subscribe, buruan gabung dari sekarang biar kalian gak ketinggalan video baru. Seperti biasa biar gampang dicari, silakan cek di deskripsi video atau kolom komentar yang dipin karena link channelnya sudah saya tempel di sana. Sebagai seorang sugar mama, walaupun kulitnya berwiron, namun wanita ini sangat lincah, bagaikan ular keket yang nangkring di pohon nangka. Selain itu, dia juga menyukai pria muda yang berperut bak roti sobek dan tinggi besar seperti maling. Namun di balik tampilannya yang seperti oma-oma glodok, wanita ini merupakan mafia berbahaya yang bahkan melatih putrinya untuk menjadi penggantinya. Dan ketika kerajaan bisnisnya semakin besar, wanita itu hanya bermain di belakang layar, sambil asik bernyanyi, minum-minum, dan memelihara pria muda yang dijadikan sebagai hewan peliharaan. Pada Oktober 2009, Biro Keamanan Umum Kota Changchun saat itu menerima laporan tentang aktivitas geng lokal antar provinsi yang memperdagangkan narkoboy dengan rute bolak-balik antara Changchun dan Wuhan. Laporan tersebut segera menarik perhatian polisi karena perdagangan antar provinsi tidak hanya melibatkan penyelundupan tetapi sering dikaitkan dengan kejahatan serius lainnya. Sehingga saat itu, polisi segera mengerahkan petugasnya untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah penyidikan awal, polisi menetapkan seorang wanita bernama Qing Wen dan putrinya Jiayu yang dijadikan sebagai tersangka utama. Ibu dan anak ini diketahui memiliki pengaruh besar di wilayah tempat mereka tinggal. Dan 3 bulan kemudian, pihak keamanan publik membentuk satuan petugas khusus dan melaporkan kasus ini ke Korps Anti Narkoboy di Departemen Keamanan Umum Provinsi, yang setelahnya tim tersebut dibagi menjadi 2 untuk melakukan investigasi. Setelah 5 bulan melakukan pengintaian, polisi juga mulai menyelidiki seorang pria bernama Hong Liang yang diduga sebagai pemasok utama untuk kelompok Qing Wen. Dan hanya selang beberapa waktu kemudian, polisi mendapat informasi penting, di mana Qing Wen berencana akan melakukan transaksi besar-besaran yang dilakukan pada pertengahan April. Dan di pagi hari tanggal 10 April, ratusan petugas polisi dikerahkan dan dibagi menjadi beberapa tim untuk melakukan penangkapan di Changchun, Wuhan, dan kota-kota lainnya. Yang setelah beberapa jam operasi, seluruh anggota geng berhasil ditangkap. Dan Hong Liang sendiri berhasil ditangkap di rumahnya saat akan keluar untuk membeli buah. Ketika polisi mendatangi rumahnya, saat itu Qing Wen sedang berada di sebuah ruangan besar dan tampak berbaring dengan posisi miring ala Ratu Cleopatra dan juga sedang asik menikmati narkoboy. Di depannya ada lebih dari selusin pria yang bertugas sebagai dayang-dayang yang sibuk melayani kebutuhannya. Dalam penggerebekan tersebut, walaupun polisi menyita narkoboy serta uang tunai dalam jumlah besar, namun yang paling mengejutkan, Qing Wen juga menyimpan begitu banyak barang selundupan yang jumlahnya cukup untuk membuka sebuah pameran. Selain itu dia juga memelihara banyak anang atau ani-ani lanang yang semuanya memiliki berbagai varian. Dimulai dari varian Black Mamba yang bisa mode getar dalam 4 speed, hingga varian Cindo yang secara visual agak kelinci, namun dikenal bandel tahan banting serta tahan goncangan. Termasuk juga varian kurcaci, yang walaupun jarang diminati, namun varian ini bisa berputar 360 derajat dan memiliki gigi maju mundur, serta dilengkapi dengan lampu kelap-kelip. Untuk mengatur para anang dengan beragam sifat ini,
Qingwen juga memiliki aturan yang tidak tertulis, di mana siapapun yang ingin menikmati narkoboy, maka para Anang harus bersedia untuk melakukan happy ending kapanpun wanita itu mau. Qingwen yang ditangkap bersama putrinya Jiaye tampak sangat tenang, seolah sudah siap menghadapi hari naas itu. Dia pun mengikuti polisi tanpa perlawanan, sedangkan putrinya berusaha merayu polisi untuk damai di tempat. Namun usahanya sia-sia dan keduanya dikirim ke pusat penahanan. Dalam interogasi, Qingwen yang bersikap tenang serta arogan mengaku tidak menyesal. Dia mengungkapkan bahwa putrinya merupakan alasan utama yang menyebabkan dirinya terjerumus dalam dunia kriminal. Dan bahkan secara belak-belakan, dia pun memberitahu bahwa dengan memakai barang tersebut, kakinya yang sakit akibat terlalu banyak berjalan seketika menjadi sembuh berkat barang tersebut. Qingwen dibesarkan dalam keluarga miskin yang tinggal di pedesaan pinggiran kota Changchun di Provinsi Jilin. Seperti para gadis di masa itu, kehidupannya sangat penuh keterbatasan karena orang tuanya yang memegang teguh pandangan tradisional yang lebih mengutamakan anak laki-laki. Akibatnya sebagai anak perempuan yang terjebak dalam keluarga yang mengagungkan anak laki-laki, Qingwen adalah orang yang paling tidak dihargai. Karena dalam pandangan mereka, anak perempuan yang akan menikah tentunya akan menjadi bagian dari keluarga lain. Dan sedangkan anak laki-laki dianggap akan merawat orang tuanya di masa tua. Sebagai keluarga petani yang harus menghidupi 6 anggota keluarga, mereka hidup sangat sederhana di tengah ekonomi serta lingkungan yang sulit. Karena orang tuanya sibuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka tidak sempat memperhatikan pendidikannya. Namun meskipun tidak pernah sekolah, namun Qingwen tumbuh menjadi anak baik dan selalu membantu orang tuanya. Setiap pagi sebelum fajar, dia pergi ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar dan tanaman liar. Dan setelahnya, dia masih membantu pekerjaan rumah, merawat adik-adiknya, memotong kayu bakar, dan memberi makan babi. Pada satu waktu, Qingwen dan teman-temannya pergi ke gunung untuk menebang kayu bakar. Namun setelah hujan, jalanan menjadi berlumpur dan berlubang, yang membuat Qingwen terpeleset dan jatuh terguling dari lereng ke dasar jurang. Saat terbangun dari pingsan, dia telah berada di puskesmas setelah seorang penduduk desa yang kebetulan lewat saat itu menolong dan membawanya pulang. Hanya saja karena keluarganya tidak mampu menyediakan perawatan medis, mereka hanya bisa membalut luka Qingwen seadanya, yang karena hal inilah dia pun mengalami cacat permanen. Sejak saat itu Qingwen pun berjalan dengan pincang. Setiap kali hujan atau melakukan aktivitas berat, kakinya selalu terasa kesemutan dan bahkan sering mengganggu tidurnya. Kondisi ini membuatnya tidak bisa lagi bekerja keras, sehingga perlakuan orang tuanya semakin dingin dan menganggapnya sebagai beban keluarga. Kecelakaan tersebut seketika merubah hidup Qingwen. Dia merasa rendah diri dan mulai menjauh dari lingkungan sosial, terutama karena akibat cemoohan orang-orang yang membuat mentalnya semakin jatuh. Namun hidupnya mulai berubah saat seorang tetangga mengenalkannya pada seorang pria bernama Sun yang berasal dari desa sebelah. Sun yang berusia 10 tahun lebih tua juga berasal dari keluarga sederhana, tetapi pria itu dikenal jujur serta baik hati. Namun yang paling penting, dia tidak mempermasalahkan kondisi fisik Qingwen. Tidak lama setelahnya mereka pun menikah, dan Sun merawat sang istri dengan penuh perhatian yang membuat Qingwen yang sebelumnya merasa tidak dianggap oleh siapapun, saat itu merasa sangat dicintai. Meskipun hidup sederhana, hubungan mereka semakin harmonis dan dikaruniai dengan seorang putri bernama Jiaye. Mereka berharap sang putri akan tumbuh tanpa beban meskipun hidup dengan keterbatasan. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak bertahan lama, karena saat Jiaye berusia 18 tahun, Sun yang jatuh sakit pada akhirnya harus meninggal karena tidak mendapatkan perawatan akibat tidak punya uang. Dan kematian sang suami menjadi pukulan berat bagi Qingwen karena dia harus mencari cara untuk menghidupi putri satu-satunya.
Tanpa pendidikan dan pengalaman kerja, dia pun kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan setelah mencari di beberapa waktu, pada akhirnya dengan bantuan salah seorang kerabat, Chingwen mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Pekerjaan tersebut menguras tenaga dan waktu, yang membuat hari-harinya terasa panjang serta melelahkan. Di sisi lain, Jiaye yang memasuki masa remaja saat itu mengalami perubahan drastis. Dia kesulitan menerima kenyataan tentang kematian ayahnya dan mulai menunjukkan perilaku pemberontak. Gadis itu sering bergaul dengan teman-teman berandalan, di mana mereka menghabiskan waktu di jalanan dan juga di kafe internet. Sedangkan Chingwen yang sibuk bekerja, tidak punya waktu banyak untuk mengawasi putrinya, yang karena hal ini membuat hubungan mereka semakin jauh, dan Chingwen merasa semakin kesepian dalam perjuangannya membesarkan sang putri. Beberapa waktu kemudian, Chingwen dihubungi oleh pihak sekolah. Mereka melaporkan tentang Jiaye yang ketahuan minum-minum dan juga merokok. Sehingga mereka pun meminta Chingwen untuk mendisiplinkannya dengan ketat. Sehingga setiap kali sang putri tidak di rumah, Chingwen akan mencari Jiaye ke tempat biasa dia nongkrong dan memintanya untuk segera pulang. Tetapi semua usahanya sia-sia, karena walaupun telah dibujuk, diajari dan juga dimarahi, sang putri masih tetap membangkang hingga akhirnya dia pun dikeluarkan dari sekolah setelah ketahuan membuli teman sekelasnya. Di tengah popularitas media sosial, Jiaye yang masih remaja berkenalan secara online dengan seorang pria yang bernama Hong Liang, yang dalam waktu singkat, keduanya pun segera berpacaran. Ketika Chingwen mengetahui hal ini, dia pun melarang sang putri, yang akibatnya mereka bertengkar hebat, yang membuat Jiaye memutuskan kabur dari rumah untuk tinggal bersama sang kekasih di kota Wuhan. Meskipun marah dan kecewa dengan tindakan putrinya, Chingwen mencoba untuk bersikap pengertian. Dia pun mulai menghubungi Jiaye untuk sekedar menanyakan kabar serta berusaha menjaga komunikasi. Dan secara perlahan, hubungan mereka pun mulai kembali membaik. Saat itu Jiaye memberitahukan pada ibunya bahwa Hong Liang adalah seorang pengusaha sukses yang berasal dari keluarga kaya raya dan juga sedang membangun bisnis sendiri. Mendengar hal ini, Chingwen pun merasa sedikit terhibur dan mereka mulai sering melakukan panggilan video untuk berbagi kabar. Namun semakin sering berbicara dengan putrinya, Chingwen mulai merasa ada yang tidak beres. Dalam video-video yang dikirimkan Jiaye, sang putri tampak sangat berbeda. Saat itu Jiaye memakai riasan tebal dengan bibir merah mencolok seperti baru makan orok. Dia juga memakai wig dan tampak semakin kurus dengan wajah cekung, pipi berkerut serta memar di beberapa tempat. Matanya sering terlihat kabur, seperti tanda-tanda kecanduan dan terkadang juga terlihat panik. Di hari-hari berikutnya, perubahan fisik dan perilaku putrinya menjadi semakin mencolok. Sehingga Chingwen yang curiga merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Takut bahwa putrinya sedang terjerat dalam sesuatu yang berbahaya, dia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah didesak berulang kali, Jiaye akhirnya mengakui bahwa Hong Liang ternyata bukanlah seorang pengusaha kaya, melainkan seorang penjual barang selundupan. Dia baru saja keluar dari penjara dan kembali ke pekerjaan ilegal, dan saat berkenalan dengan Jiaye, dialah yang membujuk gadis itu untuk kabur setelah memberinya janji-janji palsu semanis madu. Dan ketika Jiaye telah masuk dalam jebakan Batman, dia pun menjebaknya masuk ke dalam dunia narkoboy. Sejak saat itu, setiap kali Jiaye mencoba untuk kabur, Hong Liang akan mengancam serta menghajarnya habis-habisan. Dan ketika pria itu pulang mabuk dari teman-temannya, dia seringkali melampiaskan kekesalan dengan melakukan KDRT atau bahkan menggantungnya di langit-langit. Akibat perlakuan ini, perlahan merusak mental gadis itu. Dan Chingwen yang tidak ingin hidup putrinya menjadi lebih hancur, saat itu segera menjemputnya ke Wuhan dan berhasil membawanya pulang kembali ke rumah. Pada awalnya dia ingin mengirim Jiaye ke pusat rehabilitasi, tetapi karena biaya yang terlalu tinggi,
sehingga saat itu dia memilih untuk berhenti bekerja dan merawat putrinya secara seorang diri. Dan untuk kehidupan sehari-hari, mereka pun bergantung pada uang tabungan serta pinjaman. Sedangkan Jiaye yang kecanduan dan tanpa pengobatan, semakin hari menjadi semakin menggila. Dia menangis dan mengaku tubuhnya terasa tidak nyaman, serta tulang-tulangnya sakit seolah digerogoti oleh serangga. Dengan seluruh tubuh yang gemetar, Jiaye tidak bisa makan, tidak bisa minum maupun tidak bisa tidur. Dia merasa kesakitan seolah seperti ribuan anak panah yang menusuk di jantungnya. Dan tanpa sadar, gadis itu juga menarik rambutnya yang membuat kepalanya pitak di beberapa bagian. Di hari-hari berikutnya, dia bahkan menjadi lebih ekstrim dengan menyakiti diri sendiri dan membenturkan kepalanya ke dinding hingga terluka parah. Melihat penderitaan putrinya, Qingwen seketika merasa bingung. Dia juga terluka dan sekaligus merasa tidak tega. Setelah berpikir cukup lama dan bergulat dengan batinnya, pada akhirnya dia pun membeli narkoboy dari seorang warga lokal dan memberikannya pada sang putri. Ketika Jiaye melihat barang itu, seketika matanya berbinar bagaikan anak kecil yang diberi es krim. Dan setelah memakainya, Jiaye yang tadinya seperti orang gila, hanya dalam hitungan detik berubah menjadi normal. Hal ini membuat Qingwen merasa heran dan penasaran, sehingga dia pun memutuskan ikut mencobanya. Dan keputusan sepele inilah yang pada akhirnya menjadi awal dari kehancuran mereka. Sejak saat itu, mereka mulai sering menggunakannya. Qingwen yang tadinya sangat hemat, perlahan mulai menggunakan semua uang tabungan yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut. Di saat tabungannya telah habis, wanita itu pun mulai meminjam uang hingga ke tahap menjual rumah peninggalan dari sang suami. Namun seiring berjalannya waktu, dosis yang mereka gunakan juga semakin meningkat dan tentunya membutuhkan lebih banyak uang. Karena simpanan dari hasil penjualan rumah semakin menipis, Qingwen kembali membuat keputusan yang lebih nekat dengan berpikir untuk menjadi bandar. Yang selain bertujuan untuk mendapatkan uang, mereka tentunya akan memiliki banyak stok pakai sehingga tidak perlu lagi berurusan dengan para bandar yang banyak gaya. Untuk menjalankan rencananya, Qingwen meminta putrinya untuk menghubungi Hong Liang si mantan pacar, yang setelah bertemu, mereka sepakat untuk menjalankan bisnis narkoboy dengan Hong Liang sebagai pemasok dan Qingwen yang merupakan agen akan mendapatkan persenan sejumlah 106.000 untuk harga per paketnya. Dalam berbisnis, wanita itu dikenal sangat hati-hati, sehingga dialah yang mengurus semua proses tanpa melibatkan orang lain, termasuk dalam pembelian hingga pengiriman. Setiap kali menjemput barang ke kota Wuhan, dia selalu menaiki bus pulang pergi. Selain berkomunikasi dengan pelanggan secara online, Qingwen hanya bersedia menjual dalam jumlah kecil. Dan untuk menghindari polisi, dia hanya menjualnya pada para pelanggan tetap yang terbukti telah terpercaya. Melalui bisnis ini, dalam waktu singkat dia pun berhasil mengumpulkan kekayaan. Dan agar tidak dicurigai, Qingwen menyewa beberapa rumah di kota tersebut yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Dengan pasokan melimpah, dia pun menguasai pasar dunia bawah tanah di Cina Timur Laut dan mendapat julukan sebagai Ibu Baptis 5 Racun. Dalam masa-masa ini, walaupun masih membeli barang dari Hong Lian, namun Qingwen tidak lagi muncul secara langsung, dan tugas penjemputan barang saat itu diserahkannya pada sang putri. Namun seiring berjalannya waktu, narkoboy dan uang telah merubahnya dari seorang ibu menjadi iblis yang mengerikan. Dan sejak menjadi ratu kriminal, hubungan ibu anak antara Qingwen dan Jiaye juga perlahan berubah menjadi hubungan di antara bos dan bawahan. Untuk memonopoli pasar perdagangan dan melawan tekanan dari para pesaing bisnis, Qingwen menghabiskan uang untuk menyewa preman dan membentuk geng sendiri yang bertujuan agar membuat bisnis perdagangan miliknya tidak terkalahkan. Selain itu, Qingwen yang juga berotak bisnis, saat itu telah mendirikan gudang penyimpanan yang sangat besar yang digunakan untuk menampung barang-barang selundupan. Ketika berkembangnya era internet, Qingwen mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas bisnisnya.
Dia membangun jaringan penjual narkoboy hingga ke kota Hubei, Tianjin, dan wilayah lain di luar timur laut. Saat melakukan transaksi jual beli, Qing Wen yang sangat hati-hati akan meletakkan barang pesanan para pelanggan di sebuah rumah sewaan kecil yang tidak mencolok perhatian. Dan sang pelanggan akan meninggalkan uang pembayaran di sebuah lokasi lain yang telah ditentukan. Keuntungan besar dari perdagangan ini membuat Qing Wen semakin serakah dan kehilangan kendali. Sebagai orang kaya baru, dia yang dulunya untuk makan saja harus banting tulang, saat itu mulai menikmati hidup mewah dan sering mengunjungi tempat-tempat elit serta bertemu dengan banyak orang. Dan agar lebih diperhatikan, Qing Wen sering mengundang mereka datang ke rumahnya untuk menikmati pesta narkoboy secara gratis. Dan perlahan, wanita tua itu pun mulai terlena dengan pergaulan dari papan atas. Hingga satu waktu, seorang pemuda datang menemuinya saat Qing Wen sedang berada di sebuah toko daging. Sang pemuda mengaku dia tidak sanggup membayar hutang narkoboy dan menawarkan diri sebagai pengganti hutang tersebut. Mendengar perkataan ini, seketika menumbuhkan ide di kepala wanita itu, yang baru saja menyadari jika dia bisa memanfaatkan para pemuda untuk dijadikan budak sebagai ganti pembayaran narkoboy. Dan sejak saat itu, dia pun mulai mencari pria-pria berwajah tampan, tubuh berotot, dan tentunya bersedia melayani dengan melakukan tugas rangkap. Selain menjadi pelayan di atas ranjang, mereka juga bekerja sebagai petugas kontrol yang menjaga kualitas narkoboy yang akan mereka jual. Dan sebagai gantinya, Qing Wen akan memberi mereka uang saku bulanan serta memakai narkoboy secara gratis. Karena telah memiliki kekuasaan serta komplotan, Qing Wen pun merasa seperti Wu Zetian dari timur laut. Wu Zetian adalah satu-satunya wanita dalam sejarah Tiongkok yang diakui sebagai kaisar wanita. Sedangkan Jia Ye yang tidak perlu lagi susah payah mencari stok pakai, tentu saja mendukung semua keputusan ibunya. Dia tidak keberatan dengan hobi Qing Wen yang suka memelihara anang. Dia bahkan juga membantu mencarikan anang yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan sang ibu. Dan dengan cara ini, Qing Wen pun mulai memelihara banyak anang. Dari semua pria, salah satu anang yang bernama Bai Jin merupakan anang favorit Qing Wen karena pemuda itu berwajah tampan dengan tinggi 180 cm. Sebelum menjadi anang, pria berusia 23 tahun ini adalah generasi kedua yang berasal dari keluarga kaya yang seumur hidupnya tidak pernah kekurangan apapun. Namun saat SMA, tiba-tiba dia terjerumus dalam pergaulan sesat hingga pada akhirnya terjerat dalam dunia narkoboy. Selama bertahun-tahun keluarganya berusaha mengobati dengan berkali-kali mengirimnya ke pusat rehabilitasi. Tetapi usaha mereka gagal karena Bai Jin kembali kambuh. Hingga pada akhirnya orang tuanya menyerah karena putus asa dan melepaskan sang putra untuk pergi. Yang sejak saat itu, Bai Jin yang tidak punya uang hanya bisa mendapatkan semua kebutuhan dengan cara menjual diri dan berlabuh sebagai anang di ranjang Qing Wen. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena 6 bulan setelahnya, mereka pun mulai bertengkar karena Qing Wen memaksa Bai Jin untuk melakukan happy ending sambil ditonton oleh seorang pelanggan wanita. Dan setelahnya, dia meminta pemuda itu untuk melakukan hal yang sama pada sang pelanggan yang adegan tersebut akan ditonton oleh Qing Wen. Dan permintaan ini tentunya ditolak oleh Bai Jin. Akibat penolakan tersebut, hubungan mereka pun perlahan mulai merenggang. Dan dengan cepat, Qing Wen berpindah ke pelukan anang lainnya yang bernama Wei Wei. Walaupun Wei Wei tidak semuda dan setampan Bai Jin, namun sebagai anang superior berzodiak Gemini, pria bertubuh kekar itu sangat pintar melayani Qing Wen dengan jurus mixer kopi dalgona. Selain itu otongnya juga terjamin tidak beruntusan, tidak bikin kemerahan, dan cocok untuk kulit sensitif. Walaupun telah uzur dan hampir berada di pinggir liang lahat, namun akibat terlalu lama jablay dan akibat efek penggunaan narkoboy jangka panjang, sehingga hal ini membangunkan kerang rawanya yang telah lama vakum. Dan akibatnya, tanpa rasa malu,
wanita itu pun bertingkah bagaikan remaja gatal yang butuh untuk digaruk. Dalam persidangan, Qingwen mengakui semua kejahatan, namun dia bersikeras bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kebaikan sang putri. Yang hal ini tentu saja tidak bisa dijadikan alasan. Dan pada akhirnya di tanggal 10 Maret 2011, Qingwen divonis hukuman penjara seumur hidup serta semua hak politiknya juga dicabut. Namun setelahnya, dia mendapatkan keringanan hukuman dan hukumannya dirubah menjadi 19 tahun 6 bulan. Sedangkan vonis untuk pelaku lainnya tidak ditemukan di artikel. Selama berada di penjara, Jiaye berkali-kali merayu petugas agar mereka bisa kabur dari sana. Namun berbeda dengan Qingwen, yang alih-alih ingin kabur, dia justru merasa nyaman dan menyebut penjara sebagai surga. Di dalam satu sel berisikan 20 orang tahanan, dia merasa senang dan tidak kesepian. Bahkan Qingwen pernah mengatakan, jika bukan karena putrinya, dia tentunya lebih memilih untuk tinggal di penjara seumur hidup.